Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Kali ini kita kedatangan motor Kawasaki KLX 150 dan ini akan kita custom menggunakan shock breaker mereknya Öhlins. Mungkin teman-teman pada tahu dengan shock breaker yang terkenal itu shock breaker Öhlins. Nah, ini akan dipasang di Kawasaki KLX. Memang sedikit agak tricky sih pemasangannya, jadi banyak part-part yang harus kita modifikasi agar ini lebih masuk di motornya sendiri. Nah, jangan kemana-mana, setelah bumper akan kita tunjukkan bagaimana proses pembuatannya. Oke, jadi ini knalpot Öhlins ini sudah terkenal sekali ya. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu dan sudah merasakan nyamannya kalau pakai knalpot shock breaker Öhlins ini. Nah, jadi untuk pemasangannya sendiri pertama ya kita copot dulu deh jok dan akinya. Kemudian karena kita akan menggunakan las ya, kita mau ngelas, jadi kelistrikannya coba kita matiin dulu. Nah, yang jelas itu bagian unit tracknya itu harus dimodifikasi, soalnya knalpot Öhlins ini lebih besar dan lebih panjang daripada knalpot standarnya. Nah, jadi ini sedikit agak tricky, kita harus mengubah dudukan unit tracknya yang ada di swing armnya itu. Jadi ini prosesnya adalah lepas pasang dan lepas pasang. Dudukannya kita coba lagi sampai dia pas di bagian shock breakernya dan di bagian swing armnya. Tuh kan bisa kelihatan dia lebih panjang dan lebih besar daripada shock biasanya. Kita bisa lihat nih perbandingannya antara shock standar dengan shock punya Öhlins ya. Jadi kita akan pasang bagian plat gitu untuk dudukan unit tracknya. Jadi kalau misalnya berbeda sedikit, salah sedikit atau tidak pas sedikit kan berbahaya juga bagi pengguna. Nah, ini juga sudah jadi sih udah dicoba juga. Jadi sedikit pembersihan aja biar ketika dipasang di shock breaker Öhlinsnya dia lebih rapi dan lebih enak. Nah, ini kita cat sedikit biar warnanya sama. Dan ini juga penggunanya juga sekalian mau mengganti stang pro taper, kemudian juga dikasih peninggi, ada risernya buat stangnya, terus juga handguard X-Cross ya, itu mau dipasang, dan juga CDI, terus juga nanti juga akan pasang peninggi biar motornya tuh lebih sangar ya, semakin tinggi. Nah, ini pemasangan CDI ya buat pengapian nggak terlalu ini ya, teman-teman udah pada tahu mungkin. Ini sudah cukup terpasang sih, tinggal dipasang link lengkungnya, tapi masih ada sedikit modifikasi untuk ukuran bautnya, mungkin akan dipendekin lagi ya. Nah, mungkin itu sudah jadi untuk pemasangan shock breaker Öhlinsnya. Jadi teman-teman jangan sampai sembarangan kalau mau custom modifikasi seperti itu.
coba datang ke tempat yang sudah dipercaya, jadi teman-teman lebih ngerasa aman dan nanti di jalan juga gak kenapa-napa gitu. Kalau salah-salah kan bisa patah dan lain-lain. Nah, ini kita akan melepas stang yang asli untuk diganti dengan stang portable yang akan diganti tadi ya. Teman-teman sebenarnya kalau di rumah juga bisa kok, kalau misalnya punya alat-alat sendiri untuk ngelepas stang, nggak perlu alat-alat yang banyak. Yang penting kita bisa ngelepas bagian killer switch-nya, kita bisa mengganti hand gripnya, dan kita ngelepas stangnya juga bisa. Kalau mau di rumah juga silahkan, jadi kita sambil belajar di rumah juga ini. Kalau teman-teman mau dibuatin video tutorialnya, coba ngomong di kolom komen. Mungkin kalau banyak kita buatin deh bagaimana tutorialnya. Nggak susah kok sebenarnya. Nah, ini udah terpasang ya. Tinggal tombol-tombolnya kita pasang lagi, dan juga nanti hand gripnya kita pasang lagi. Tapi itu kan hand guardnya belum kita pasang nih, nanti kita pasang. Nah, ini kita pasang lagi peninggi untuk KLX, jadi itu dilepas tuh depannya. Nah, itu jadi KLX kan dia punya kotak ini perkakasnya itu ya. Itu kita lepas karena jadi tempat tabung Ohlinsnya guys. Ini stangnya juga udah dipasang. Nah, ini kita setting dulu mau dipasang seperti apa tabungnya. Jadi kita pakai yang tadi lepas, hangernya juga kita pasang yang tadi exhaustnya. Nah, itu tabung Ohlinsnya udah dipasang di dudukannya punya kotak perkakas tadi ya guys. Nah, ini tampilan stang dan handguardnya. Dari depan juga ya masuklah warnanya, sama bodinya masuk, dan kelihatannya juga lebih gahar gitu ya. Nah, tinggal kita setting sedikit aja yang kurang-kurang biar semakin pas. Oh, ini ada nih seal saver untuk upside down, dipasang juga ternyata tadi. Oke, sebelum diberikan ke pelanggan, kita coba dulu bagaimana performanya dan apa yang kurang-kurang, jadi kita bisa perbaiki lagi sebelum digunakan sama pengguna aslinya. Jadi sebenarnya terasa perbedaannya kalau teman-teman menggunakan standar shock breaker standar sama yang shock breaker Ohlins ini. Dia memantulnya juga rasanya gimana, lebih elegan aja gitu, nggak terasa terlalu turun dan juga nggak terlalu keras juga gitu. Susah ya ngasih taunya, cuman ya emang shock breaker mahal tuh sampai saya nggak bisa berkata-kata deh. Nah, itu saja video dari kami. Nantikan video-video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komen. Terima kasih.